adu gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mayoritas penduduk Baghdad sudah tidak heran dengan tingkah Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah. Meskipun terkadang aneh dan seperti orang gila, mereka justru memuji kecerdikannya. Namun berbeda dengan Abu Jahil, ia justru sering mengkritik dan mencemooh sikap Abu Nawas. Menurutnya, perilaku Abu Nawas yang seperti orang gila hanya akan menghilangkan wibawanya sebagai seorang lelaki. Tiba-tiba salah seorang warga menyela, "Ah, kamu ini Abu Jahil, sebenarnya kamu ini kan cuma iri sama Abu Nawas, sebab dia itu cerdik dan pintar." Abu Jahil pun membalas, "Aku sama sekali tidak iri. Lebih baik aku bodoh tapi bisa menjaga wibawa aku sebagai lelaki, daripada pintar tapi bertingkah seperti orang gila." Tak lama kemudian lewatlah Abu Nawas di hadapan mereka. Orang-orang pun segera berkata, "Wah, kebetulan sekali kamu lewat Abu Nawas. Tadi Abu Jahil bilang dia itu tidak sudi menjadi sepertimu, cerdik tapi seperti orang gila." Abu Nawas pun menanggapinya dengan santai, "Ya biarinlah, aku juga tidak mau seperti dia. Pakai jubah indah tapi bodoh, terlihat berwibawa tapi sebenarnya gila." Mendengar itu, Abu Jahil tidak terima. Abu Nawas, dengan bajumu yang kumal itu, orang lain akan menganggapmu tidak waras. Nah, sedangkan aku, dengan jubah indah ini, orang pasti akan menghormatiku." Abu Nawas pun tersenyum lalu menjawab, "Kata siapa? Penampilan itu tidak menjamin Abu Jahil. Bisa jadi malah sebaliknya. Orang akan menganggapmu gila dan justru menganggapku yang waras." Perkataan Abu Nawas membuat Abu Jahil makin naik pitam. "Ayo kita buktikan. Akan aku pinjami kamu jubah paling jelek milikku, lalu kita pergi ke pasar," tantang Abu Jahil. Abu Nawas pun mengangguk. "Baik, tapi ada syaratnya. Kamu juga harus meminjamiku uang 100 dinar. 100 dinar? Banyak itu. Bagaimana aku yakin kamu bisa mengembalikannya? Sedangkan 10 dinar saja kamu tidak punya?" tanya Abu Jahil curiga. "Tenang saja Abu Jahil. Setelah tantangan ini selesai, aku akan langsung mengembalikannya. Lagian uang itu juga tidak akan aku gunakan," jawab Abu Nawas. Akhirnya mereka berdua pun sepakat. Abu Jahil pun meminjami Abu Nawas jubah jelek yang sudah robek dan bau, beserta uang 100 dinar. Lalu mereka pergi ke pasar. Di pasar, mereka mendatangi kerumunan orang di sebuah warung. Melihat penampilan Abu Nawas yang kumal, orang-orang pun menertawakannya. "Hahaha, Abu Nawas, kali ini kamu persis seperti orang gila. Baju robek dan busuk masih saja kamu pakai," celetuk salah seorang warga. Abu Nawas hanya tersenyum lalu berkata, "Jangan lihat penampilanku kawan. Yang penting kan aku punya banyak uang. Nih, lihat." Ia pun mengeluarkan kantong berisi 100 dinar. "Kalian boleh makan apa saja. Aku yang akan traktir," kata Abu Nawas. Sekejap orang-orang yang tadinya mengejek berubah hormat kepadanya. Mereka memuliakan Abu Nawas. Abu Jahil yang melihat hal itu langsung cemas. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, itu kan uangku. Katanya tidak akan kamu gunakan. Nanti bagaimana kamu mengembalikannya?" Orang-orang pun terkejut. "Jadi uang ini bukan milikmu Abu Nawas?" Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, "Sudah, jangan dengarkan perkataannya. Abu Jahil kan sekarang udah gila." "Wah, kurang ajar kamu Abu Nawas. Itu kan memang jelas-jelas uangku," bentak Abu Jahil. Namun orang-orang berkata, "Ah, mana mungkin Abu Jahil gila. Penampilannya saja berwibawa, pakai jubah indah dan bersih." Abu Nawas pun menyela, "Lah tadi kan kalian lihat sendiri. Semua yang ada padaku pasti diakui sebagai miliknya.
Jangankan uang 100 dinar, jubah robek ini saja pasti akan dia klaim sebagai miliknya, padahal sudah tidak layak pakai. Kalau tidak percaya, tanyakan saja kepadanya. Orang-orang pun menoleh ke Abu Jahil dan bertanya, "Wahai Abu Jahil, apa benar jubah robek yang dipakai Abu Nawas itu milikmu?" Dengan polosnya, Abu Jahil pun menjawab, "Iya, benar, itu memang jubah milikku." Mendengar itu, orang-orang pun semakin yakin bahwa Abu Jahil benar-benar gila. "Kasihan sekali nasibmu, Abu Jahil. Penampilanmu memang berwibawa, tapi otaknya tidak ada. Beda dengan Abu Nawas, meski jubahnya jelek, dia masih waras dan bahkan dermawan." Akhirnya, orang-orang pun segera mengusir Abu Jahil dari warung tersebut. Dengan muka yang merah padam, Abu Jahil pun menggerutu, "Sialan Abu Nawas, dia benar-benar udah keterlaluan." Kisah selanjutnya, diterkam harimau. Entah kenapa, tanpa sebab, tiba-tiba Baginda Raja menjadi sangat emosional. Ia memaki-maki semua menterinya. Bahkan Abu Nawas yang saat itu sedang berada di istana pun ikut kena marah. Saking marahnya, Baginda Raja sampai mengusir Abu Nawas dan melarangnya masuk ke istana lagi. Beberapa hari setelah peristiwa itu, banyak warga mengeluh dengan perubahan sikap Baginda Raja. Ia sekarang mudah emosi dan gampang marah. Bahkan beberapa menterinya memilih mengundurkan diri karena takut terkena amarahnya. Akhirnya satu demi satu menterinya pun berkurang. Hal ini tentu membuat Baginda Raja khawatir. Ia pun membuka kesempatan bagi rakyat biasa untuk menjadi menteri. Namun tidak ada satupun yang berani mendaftar. Menghadapi masalah ini, Baginda Raja pun semakin bingung. Ia lalu bertanya kepada penasihat istana yang masih setia mendampinginya. "Ada apa dengan kerajaan ini? Kenapa bisa jadi begini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hal ini karena sikap Paduka sendiri. Akhir-akhir ini Paduka mudah emosi dan sering menghukum orang yang tidak bersalah. Itu membuat para menteri tak tahan Paduka," jawab penasihat istana dengan hati-hati. Namun Baginda Raja tersinggung. "Kamu kira aku ini sakit? Lancang sekali kamu," bentak Baginda Raja. Ia pun langsung memerintahkan pengawal menangkap dan memenjarakan penasehat tersebut. Kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas?" tanya para warga. "Harus ada seseorang yang menyadarkan Baginda Raja, Abu Nawas," kata warga yang lain. "Benar itu. Tapi kalau kami yang melakukannya, tidak mungkin. Penasihat istana saja dipenjara, apalagi kami rakyat kecil," timpal yang lain. Abu Nawas pun termenung sejenak. Ia mulai memutar otaknya, dan tak lama kemudian ia mendapatkan ide yang sangat konyol. "Baiklah, begini saja. Kalian semua sebarkanlah kabar bahwa aku diterkam harimau peliharaanku," kata Abu Nawas. Para warga pun menuruti rencananya meskipun tidak mengerti maksudnya. Dan singkat cerita, seluruh kota dihebohkan dengan berita bahwa Abu Nawas diterkam harimau peliharaannya. Kabar itu cepat menyebar hingga terdengar oleh Baginda Raja. "Apa benar Abu Nawas diterkam harimau?" tanya Baginda Raja kepada seorang menteri. "Menurut kabar yang beredar sih memang benar Paduka."
Sejak kapan Abu Nawas memelihara harimau? Tanya Baginda Raja dengan heran. Kurang tahu Paduka, tapi katanya ia memeliharanya sejak kecil, jawab menteri itu. Karena penasaran, Baginda Raja pun memutuskan datang ke rumah Abu Nawas. Dan setibanya di sana, ia melihat Abu Nawas duduk tenang di depan rumahnya. Bagaimana keadaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, saya sehat walafiat, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Orang-orang bilang kamu diterkam harimau, bagaimana bisa begitu? Dan sejak kapan kamu memelihara harimau? Abu Nawas pun tersenyum. Untuk menjawabnya butuh waktu yang lama Paduka. Tak apa, aku siap mendengarkannya, kata Baginda Raja penasaran. Abu Nawas pun mulai bercerita. Jadi begini Paduka, suatu hari saya menemukan anak harimau itu sakit di jalan sepi. Saya bawa pulang dan merawatnya. Awalnya para warga mengingatkan bahwa harimau itu berbahaya, tapi seiring waktu harimau itu tumbuh jinak Paduka. Warga pun tidak takut, bahkan anak-anak berani bermain dengannya. Baginda Raja pun menyela. Kalau begitu, kenapa ia sampai menerkammu? Abu Nawas pun melanjutkan. Begini Paduka, saat saya pergi keluar kota selama 3 hari, saya lupa memberinya makan. Ketika kembali, harimau itu masih ada di kandangnya. Saya senang, tapi saat saya mendekat, tiba-tiba ia menerkam saya Paduka. Rupanya kelaparan membuat sifat buasnya muncul kembali. Untunglah saya bisa selamat Paduka. Baginda Raja pun penasaran. Lalu kemana harimau itu sekarang? Apakah sudah dibunuh atau dilepas ke hutan? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Saya melepaskannya Paduka, dan saya tidak mau lagi memeliharanya. Karena harimau yang saya ceritakan ini sebenarnya bukan harimau sungguhan Paduka. Harimau itu adalah tabiat buruk dalam diri kita Paduka. Seperti cepat emosi atau gampang marah. Jika kita terus memeliharanya, suatu saat tabiat itu akan memakan kita sendiri Paduka. Maka lebih aman kalau kita membuang dan tidak pernah memeliharanya. Mendengar penuturan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tersadar. Ia menyadari bahwa dirinya selama ini telah memelihara harimau berupa sifat gampang marah. Itulah yang membuat orang-orang satu persatu menjauh darinya. Dan sejak saat itu, Baginda Raja pun bertekad untuk membuang tabiat buruknya dan belajar menahan amarah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagari yang sangat dermawan. Setiap hari ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah, kemanapun dia pergi selalu ditemani kerabat serta para tetangganya. Hingga pada suatu hari, saat bersama kawannya, saudagar kaya raya itu terlihat murung, seperti tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku yang tidak biasa tersebut, salah seorang teman akhirnya bertanya, "Woi kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih begitu?" ujar salah satu teman kepada saudagar itu. "Selama ini, dimanapun berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti ketika aku mati, ada yang mau menemaniku di kuburan?" kata saudagar itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya terdiam. Sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan saudagar tersebut terus menghampirinya sepanjang hari. Akhirnya dia menulis surat wasiat.
yang berisikan barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur setelah ia mati nanti, akan diberi warisan separuh dari harta peninggalannya. Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya untuk menjaganya di dalam kuburan nanti. Mana mungkin kami sanggup menemani ayah, karena saat itu ayah kan sudah menjadi mayat, ujar anak-anak saudagar yang menolak permintaan tersebut. Keesokan harinya si saudagar memanggil semua kerabat yang terdiri dari kakak dan adik-adiknya. Namun lagi-lagi permintaannya ditolak karena dianggap tidak wajar. Mana ada orang yang sanggup melakukan itu, walaupun akan mendapat setengah dari hartamu, kata para kerabatnya menjelaskan. Dengan perasaan sedih, saudagar tersebut memerintah ajudannya untuk mengadakan sayembara ke seantero negeri, yang berisikan barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya. Tidak lama setelah sayembara itu diumumkan, sang saudagar pun meninggal dunia. Kuburannya dihias megah dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar untuk memberitahu bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut. Keesokan harinya dikuburlah si saudagar. Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat sambil membawa kapak berharganya yang setiap hari menemaninya bekerja mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat. Tidak lama kemudian, malaikat Munkar dan Nakir datang untuk bertanya ke jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar itu. Dalam hati, Abu Nawas berpikir, sudah tiba saatnya mayat untuk diinterogasi. Namun ternyata, yang ditanya bukanlah mayat si saudagar, tetapi kedua malaikat itu malah menuju ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" ujar malaikat Munkar dan Nakir. "Aku sedang menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab Abu Nawas. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya kedua malaikat lagi. "Hartaku hanya kapak ini," jawab Abu Nawas. Ternyata kedua malaikat itu terus bertanya sampai pada pertanyaan, "Di mana kamu mendapatkannya?" "Aku membelinya," jelas Abu Nawas. Dari sanalah setiap hari Abu Nawas ditanya seputar kapak dan pekerjaannya. Hingga di hari ke-40, kedua malaikat itu datang kembali dan masih bertanya seputar kapak tersebut. Tapi sebelum menjawab, Abu Nawas sudah membuka pintu kubur itu. Di luar ternyata sudah ada banyak kerabat saudagar tersebut. Abu Nawas pun berlari sambil berteriak dan berkata, "Ambil aja semua harta warisannya, aku sudah tidak menginginkannya." Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas. Padahal sudah genap 40 hari Abu Nawas menjalankan sayembara, tapi malah tidak mau menerima hadiahnya. Dan sesampainya di rumah, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta apapun dari mayat itu." "Kenapa kamu tolak? Padahal kan kamu sudah menyelesaikan tugas dan itu menjadi hakmu," ujar sang istri. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur yang bertemu malaikat Munkar dan Nakir, yang terus-menerus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. Padahal itu hanyalah sebuah kapak. Terus bagaimana kalau aku menerima setengah dari hartanya? Berapa pertanyaan dan berapa lama nanti aku ditanya? Tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang pejabat bernama Tuan Harun. Ia terkenal bukan karena prestasinya, tetapi karena kebiasaannya mengangkat sanak saudaranya ke posisi penting. Dari kepala pasar hingga pengawas pajak, semua diisi oleh keluarganya. Dan akibatnya banyak rakyat yang mengeluh karena urusan menjadi rumit dan pelayanan semakin buruk. Kabar buruk ini pun akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun berpikir,
Kalau dibiarkan, rakyat yang menderita. Tapi bagaimana caranya memberi pelajaran pada si Harun itu ya? Dan keesokan harinya Abu Nawas pun datang menemui Tuan Harun di kantornya. Ia membawa sebuah peta besar yang bergambar sungai, hutan, dan pegunungan. "Assalamualaikum Tuan Harun," sapa Abu Nawas dengan senyum yang lebar. "Waalaikumsalam. Tumben, ada apa kamu kemari Abu Nawas?" tanya Tuan Harun sedikit curiga. "Saya membawa kabar baik Tuan. Saya menemukan lokasi harta karun yang sangat besar. Nah, jika Tuan berkenan, kita bisa mencarinya bersama dan hasilnya bisa kita bagi dua Tuan." Mata Tuan Harun pun langsung berbinar. Harta karun? Wah, menarik ini Abu Nawas. Tapi aku tak mau repot. Kamu saja yang memimpin ekspedisi ini. Aku cukup menunggu hasilnya. Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Tenang Tuan, gak masalah. Tapi tentu saja saya akan memilih orang-orang terbaik untuk membantu. Saya perlu 10 orang yang tangguh, cerdas, dan terampil Tuan." Tuan Harun pun langsung menyela. "Oh, tidak perlu repot-repot cari mereka Abu Nawas. Aku punya sepupu, keponakan, dan ipar yang kuat-kuat. Biar mereka yang ikut." Abu Nawas pun berpura-pura bingung. "Tapi Tuan, apakah mereka punya pengalaman mencari harta karun?" Tuan Harun pun menjawab dengan cepat. "Tenang saja, mereka itu keluargaku. Dan soal pengalaman, nanti mereka juga belajar di jalan." Abu Nawas pun hanya mengangguk sambil menahan senyum. "Baiklah Tuan, kalau Tuan yang memerintahkan, saya akan bawa mereka." Dan keesokan harinya, rombongan yang terdiri dari sepupu, keponakan, dan ipar Tuan Harun pun berangkat bersama Abu Nawas. Namun baru saja masuk hutan, masalah mulai muncul. Keponakan Tuan Harun yang katanya kuat ternyata cepat lelah. "Kita istirahat dulu, aku capek," keluhnya. Dan sepupu Tuan Harun yang katanya cerdas malah tersesat saat membaca peta. Jalan ke kiri atau ke kanan ya?" katanya bingung. Sedangkan ipar Tuan Harun yang katanya ahli bertahan hidup malah ketakutan saat melihat monyet. Ada binatang buas!" teriaknya panik. Dan dalam sehari mereka kehilangan perbekalan, tersesat, dan bahkan terjebak di lumpur. Abu Nawas pun hanya tersenyum tipis. Ini akibatnya kalau menempatkan orang bukan karena kemampuan, tapi karena hubungan keluarga, gumamnya dalam hati. Dan setelah 3 hari berputar-putar tanpa hasil, akhirnya Abu Nawas membawa mereka kembali ke kota dalam keadaan lelah, kotor, dan penuh gigitan nyamuk. Di kantor, Tuan Harun menyambut dengan wajah yang kesal. "Abu Nawas, mana harta karunnya?" bentaknya. Abu Nawas pun menjawab dengan santai. "Tuan, sayangnya perjalanan kita gagal Tuan. Orang-orang pilihan Tuan, keluarga Tuan tidak siap menghadapi tantangan. Mereka lebih banyak istirahat daripada berjalan. Lebih sering tersesat daripada menemukan jalan Tuan." Tuan Harun pun merah padam. "Apa maksudmu Abu Nawas?" Abu Nawas pun menatap tajam. "Maksud saya, Tuan, memimpin bukan soal memberi jabatan pada keluarga, tapi pada orang yang memang mampu Tuan. Kalau mencari harta karun saja kacau begini, bagaimana mereka bisa menjalankan tugas negara dengan benar Tuan?" Tuan Harun pun terdiam. Ia menatap wajah-wajah keponakan, sepupu, dan iparnya yang terlihat malu. Lalu ia pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku mengerti. Aku salah Abu Nawas. Dan mulai sekarang aku akan memilih orang berdasarkan kemampuan, bukan hubungan keluarga." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, bagus Tuan. Karena harta karun yang paling berharga adalah kepercayaan rakyatmu Tuan." Kisah selanjutnya.
Di sebuah kampung yang ramai, suasana menjelang Ramadan terasa semarak. Orang-orang mulai membersihkan masjid, mempersiapkan bahan makanan dan menata jadwal tarawih. Namun di tengah keramaian itu, Abu Jahil justru duduk lesu di depan rumahnya, menghela nafas panjang. Melihat sahabatnya seperti itu, Abu Nawas pun menghampiri. "Wahai Abu Jahil, kenapa kamu cemberut seperti kehilangan separuh isi warungmu?" tanyanya sambil tersenyum. Abu Jahil pun mengeluh. Abu Nawas, Ramadan akan datang Abu Nawas, dan aku malah merasa terbebani. Harus puasa sebulan penuh, gak bisa makan siang, harus bangun sahur. Capek. Abu Nawas pun tertawa kecil. Wah, kamu ini seperti anak kecil yang menangis karena disuruh sekolah. Padahal di sekolah kan banyak ilmu dan teman baru. Abu Jahil pun mengernyit. Ilmu? Teman? Mana enaknya lapar seharian? Abu Nawas pun memutar otak. Baiklah, ikut aku hari ini. Aku akan tunjukkan kenapa Ramadan itu penuh dengan kebahagiaan. Mereka pun pertama-tama pergi ke pasar, dan di sana seorang penjual kurma meneriakkan dagangannya. Kurma segar, kurma untuk berbuka puasa. Pembeli pun berdatangan, membeli bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sedekah di masjid. Dan tiba-tiba seorang anak kecil menangis karena kehilangan uangnya. Ia ingin membeli kurma untuk ibunya yang sakit. Melihat hal itu, Abu Nawas pun langsung membeli sebungkus kurma dan memberikannya kepada anak itu. Wajah si anak pun langsung cerah. Ia berlari pergi sambil mengucapkan, "Terima kasih paman. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Abu Jahil pun tertegun. "Kamu kan tidak kenal anak itu, Abu Nawas. Kenapa kamu membantunya?" Abu Nawas pun tersenyum. Di bulan Ramadan, kebaikan kecil menjadi besar pahalanya, Abu Jahil. Dan lihatlah wajah anak itu. Apakah itu bukan kebahagiaan yang tulus? Abu Jahil pun merenung. Ya, aku juga merasa hangat melihat anak itu bahagia. Setelah dari pasar, mereka pun berjalan ke masjid. Para warga bergotong royong. Ada yang mengepel lantai, mengganti karpet, dan menata lampu. Di sudut masjid, anak-anak kecil sedang berlatih azan, sementara ibu-ibu menyiapkan takjil bersama. Tiba-tiba seorang kakek tua terjatuh saat memindahkan kendi air. Abu Jahil pun spontan berlari membantunya. "Kek, hati-hati, berat sekali kendi ini," katanya sambil tersenyum. Kakek itu pun tersenyum lemah. "Terima kasih nak, semoga Allah membalas kebaikanmu. Di bulan Ramadan, membantu sesama adalah pahala yang besar." Abu Jahil pun merasa dadanya hangat. Ia menoleh ke arah Abu Nawas. "Aku merasa senang bisa membantu. Ini perasaan yang aneh, Abu Nawas, tapi menyenangkan." Abu Nawas pun mengangguk. Nah, itulah Ramadan, Abu Jahil. Ia mengajarkan bahwa bahagia itu bukan cuma soal menerima, tapi juga memberi. Dan saat menjelang sore, mereka berdua pun ikut berbuka puasa di masjid. Azan maghrib berkumandang, dan Abu Jahil meneguk air pertama dengan nikmat. "Subhanallah," kata Abu Jahil. "Baru kali ini seteguk air terasa nikmat begini." Abu Nawas pun tertawa. Itulah puasa, Abu Jahil. Ia membuat kita sadar betapa berharganya hal-hal sederhana yang sering kita remehkan. Abu Jahil pun terdiam lalu berkata, "Aku baru paham, Abu Nawas. Ramadan itu bukan tentang lapar dan haus. Ia adalah tentang hati yang belajar bersabar, tentang tangan yang belajar memberi, dan tentang jiwa yang belajar bersyukur." Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Benar, Abu Jahil. Ramadan itu seperti tamu agung yang membawa banyak hadiah. Nah, tapi hanya mereka yang membukakan hati dengan bahagia yang akan menerima hadiahnya." Abu Jahil pun mengangguk mantap. "Kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyambut Ramadan dengan hati yang bahagia, Abu Nawas." Dan Abu Nawas pun menambahkan sambil tersenyum nakal, "Dan jangan lupa, Abu Jahil, traktir aku kolak di hari pertama."
Mereka berdua pun tertawa bersama, siap menyambut Ramadan dengan hati yang penuh sukacita. Kisah selanjutnya. Sudah tak dipungkiri lagi, kecerdikan Abu Nawas memang jauh di atas rata-rata. Belum pernah ada orang seantero Baghdad yang bisa mengalahkan Abu Nawas. Bahkan sekelas Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun dibuatnya tak berkutik. Malah tak jarang Baginda Raja menahan malu akibat dari kekalahannya. Setelah sebelumnya Baginda Raja mengusir Abu Nawas dari kampung halamannya, dan hanya boleh kembali jika dan hanya jika tidak berjalan kaki, tidak berlari, tidak melompat, merangkak, mengesot, dan menunggang semua jenis kendaraan. Kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kepintaran Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja mencari-cari alasan untuk menghukumnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, ketika Abu Nawas sampai di istana, ia langsung menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada keperluan mendesak apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, kamu ingat perlakuanmu padaku yang hampir membuatku terbunuh. Kamu menjualku sebagai budak. Kamu pernah menumbalkanku ke suku kanibal. Dan kamu juga pernah menjadikanku untuk umpan macan. Hukuman mati pantas untuk orang sepertimu Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan tegas. "Tapi Paduka, itu semua kan kejadian sudah lama. Kenapa Paduka mengungkitnya kembali?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Ya, memang. Tapi kamu belum mendapat hukuman atas ulahmu itu. Dan karena kejadian itu sudah lama, aku akan meringankan hukumanmu dari hukuman mati menjadi hukuman diasingkan. Kamu harus meninggalkan negeri ini. Atau kalau tidak, kamu akan dipenjara dengan berbagai siksaan yang menyakitkan," tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya bisa terdiam dengan muka murungnya. Ia teringat akan anak istrinya. Bagaimana kehidupannya kalau sampai ia tinggalkan? Untuk membawa mereka bersamanya juga tak mungkin, karena keluar dari Baghdad adalah perjalanan yang cukup jauh dan lama. "Ingat Abu Nawas, mulai besok kamu tidak boleh lagi menginjakkan kaki di tanah negeri ini. Dan kamu jangan mengakaliku dengan cara naik kendaraan," kata Baginda Raja dengan serius. Lalu Abu Nawas meninggalkan istana dengan perasaan kalut-malutnya. Malam hari ia penuhi dengan merenung, sambil sesekali mencari cara agar ia bisa melaksanakan hukuman tanpa harus meninggalkan anak istrinya. Tiba-tiba matanya tertuju pada suatu benda mainan dari anaknya. Seketika itu juga sebuah solusi ia temukan. Abu Nawas tampak cerah, hilang sudah semua beban. Keesokan paginya, Baginda Raja memerintahkan kedua pengawalnya pergi ke rumah Abu Nawas untuk memeriksa apakah Abu Nawas sudah menjalankan hukuman atau belum. Tapi ketika si pengawal sampai di rumah Abu Nawas, mereka sangat terkejut mendapati Abu Nawas masih berada di rumahnya. Dia belum menjalankan hukuman dari Baginda Raja. Bukannya keluar meninggalkan negeri Baghdad, Abu Nawas malah berenang di kolam kecil di depan rumahnya. Abu Nawas, kenapa kamu belum juga meninggalkan negeri ini? Baginda Raja akan memerintahkanmu untuk tidak lagi menginjakan kaki di tanah negeri ini," bentak para pengawal. "Loh, sudah. Aku sudah menjalani hukuman dari Baginda Raja. Coba kalian lihat. Aku tidak menginjak tanah negeri ini kan? Aku sedang berada di atas air," jawab Abu Nawas dengan tenang. Para pengawal pun tak mampu lagi mendebat Abu Nawas, sehingga mereka meninggalkan rumah Abu Nawas dan kembali ke istana. Pengawal itu kemudian melaporkan apa yang mereka lihat kepada Baginda Raja.
Baginda Raja pun tak kehilangan akal. Ia memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas agar datang ke istana. Dalam pikirnya, mana mungkin Abu Nawas bisa datang ke istana tanpa menginjak kaki di tanah dan tanpa naik kendaraan. Dan apabila Abu Nawas tidak datang, berarti ia telah berani mengingkari titah rajanya. Maka hukuman lebih berat akan menantinya. Tetapi Abu Nawas bisa datang ke istana tanpa perasaan was-was sedikit pun. Mengetahui hal itu, Baginda Raja langsung berkata, "Abu Nawas, aku akan menghukummu karena kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kamu belum meninggalkan negeri ini. Dan sekarang lihatlah kamu seperti orang gila, berjalan di atas egrang seperti anak kecil," kata Baginda Raja berpura-pura marah. "Tunggu dulu Paduka yang mulia, saya ingat betul apa yang Paduka katakan kemarin. Saya kan tidak boleh menginjakkan kaki di tanah negeri ini. Dan saya juga tidak boleh mengakalinya dengan naik kendaraan. Tadi pagi saya akan mandi di kolam di rumah saya. Dan itu tidak menginjak tanah Paduka. Saya kan di atas air. Dan sejak kemarin juga saya berjalan di atas egrang ini. Seperti yang Paduka lihat sendiri ini, saya tidak menginjakkan kaki di tanah negeri ini," jelas Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tak mampu mendebat Abu Nawas, dan ia hanya bisa menahan tawanya. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja cara Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja meminta sesuatu keinginan yang tidak masuk akal. Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu berani melakukannya?" tanya Baginda Raja dengan penuh percaya diri. "Oh, tentu saja Paduka. Apa tantangannya?" jawab Abu Nawas. Baginda Raja kembali berkata, "Kamu yakin Abu Nawas? Pikirkan dulu baik-baik sebelum terlanjur. Karena kalau sampai kamu gagal, hukuman berat siap menantimu," jelas Baginda Raja. Abu Nawas yang sudah berpengalaman dengan jebakan-jebakan sang raja tidak takut sedikit pun. Bahkan menurutnya ini adalah peluang untuk mendapatkan uang yang banyak. "Hamba yakin Paduka. Ya, asalkan hadiahnya juga besar," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi awas, kalau kamu gagal, kamu harus menerima konsekuensinya. Kamu harus meninggalkan Baghdad selamanya. Bagaimana? Setuju kamu?" tanya Baginda Raja. "Oh, siap dong Paduka. Beritahu saya apa tantangannya," kata Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ingin kamu mewujudkan satu permintaanku," perintah Baginda Raja. "Apa itu, wahai Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku ingin mempunyai cincin ajaib Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Cincin ajaib? Untuk apa Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Ya, supaya aku tidak bisa terlihatlah Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Maksud Paduka, cincin ajaib yang bisa membuat orang tidak terlihat?" tanya Abu Nawas memastikan. "Nah, benar itu Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Waduh, permintaan aneh macam apa lagi ini? Mana ada cincin ajaib seperti itu?" pikir Abu Nawas. Untuk beberapa saat, Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai terlihat cemas dan kebingungan. "Bagaimana Abu Nawas? Sanggup nggak kamu untuk mendapatkannya?" tanya Baginda Raja memastikan. "Hamba sanggup Paduka, tapi beri waktu hamba seminggu," jawab Abu Nawas agak ragu-ragu. "Baiklah, permintaanmu aku turuti. Sekarang kamu boleh pulang," kata Baginda Raja. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari memutar otak, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi yang tepat. Maka pergilah Abu Nawas ke istana dengan membawa cincin permintaan Baginda Raja. "Hebat kamu Abu Nawas.
Belum genap seminggu loh ini, tapi kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Coba tunjukkan padaku cincinnya, pinta Baginda Raja. Ini Paduka, saya mendapatkannya dengan susah payah, balas Abu Nawas. Oh ya? Di mana kamu mendapatkannya? Tanya Baginda Raja. Ya, adalah Paduka di sebuah tempat rahasia. Tempatnya sangat angker dan keramat. Di sana saya bertemu dengan seorang kakek sakti, tapi sayang, menurut kakek itu cincin ini hanya bisa dipergunakan oleh saya, tutur Abu Nawas. Oh, tidak masalah Abu Nawas. Yang terpenting kamu bisa membuktikan bahwa cincin tersebut bisa membuat orang tidak terlihat, jawab Baginda Raja. Tapi begini Paduka, kata kakek yang saya temui ada satu lagi syaratnya, kata Abu Nawas. Apalagi Abu Nawas, kamu jangan berbelit-belit lah, cepat tunjukkan padaku, perintah Baginda Raja. Maaf Paduka, tapi cincin ini akan berfungsi manakala saya dalam keadaan terdesak, kata Abu Nawas dengan hati-hati. Karena penasaran, Baginda Raja pun terus mendesak Abu Nawas untuk membuktikannya. Baiklah, kalau Paduka ingin bukti, ayo ikut saya, ajak Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke sebuah lorong istana yang berada di bawah tanah. Karena tempatnya gelap, Abu Nawas pun membawa obor sebagai penerangan. Kenapa harus ke sini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Tenang Paduka, tidak lama lagi Paduka juga akan melihat keajaiban dari cincin ini. Bukankah itu yang Paduka kehendaki? Balas Abu Nawas. Tiba-tiba saja Abu Nawas pun terpeleset dan jatuh, sehingga obor apinya ikut terjatuh dan padam. Saat suasana menjadi gelap, Abu Nawas berteriak minta bantuan kepada Baginda Raja. Paduka, tolong saya, sepertinya kaki saya terkilir Paduka, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun menyaut. Kamu di sebelah mana Abu Nawas? Aku tidak bisa melihatmu. Aku di sini Paduka, jawab Abu Nawas. Di sini di mana? Aku tidak bisa melihatmu, ujar Baginda Raja. Tidak lama kemudian Abu Nawas pun kembali menyalakan obor di tangannya. Sekarang bagaimana Paduka? Apakah Paduka sudah bisa melihatku? Tanya Abu Nawas. Ya, aku sudah bisa melihatmu. Tapi kamu masih bisa berjalan kan? Tanya Baginda Raja. Bisa Paduka, alhamdulillah kaki saya tidak terluka, jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja untuk kembali ke istana. Ketika sudah berada di dalam istana, Baginda Raja pun masih heran dan penasaran. Mana Abu Nawas? Katanya kamu akan membuktikannya kepadaku, tanya Baginda Raja. Loh, waktu di lorong tadi, saya kan sudah membuktikannya Paduka, jawab Abu Nawas. Kapan? Aku tidak merasakannya, balas Baginda Raja. Tadi Paduka, waktu saya terjatuh dan minta tolong, saat saya terdesak, disitulah cincin tersebut bekerja. Bukankah waktu itu Paduka tidak bisa melihatku? Bahkan saya bertanya sampai 2 kali untuk memastikan, tapi Paduka tetap mengatakan bahwa Paduka tidak melihatku, terang Abu Nawas. Menyadari maksud perkataan Abu Nawas, seketika Baginda Raja tertawa. Abu Nawas pun berhasil menghibur Baginda Raja dan membuatnya tertawa. Akhirnya, Abu Nawas pun diberi hadiah sesuai dengan yang dijanjikan. Kisah selanjutnya. Diceritakan, Abu Nawas kedatangan tamu seorang nenek tua yang sudah berusia lanjut. Lalu kepada Abu Nawas, nenek itu mengadukan masalahnya. Tuan Abu, saya punya penyakit parah sekali Tuan. Padahal saya sudah mendatangi beberapa tabib, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Yang ada saya malah diusir. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi heran. Memangnya nenek ini sakit apa? Tanya Abu Nawas. Ada masalah dengan gentut saya Tuan Abu, jawab nenek tersebut. Nenek nggak bisa kentut? Tanya Abu Nawas memastikan. Bukan Tuan Abu. Jadi setiap saya kentut, itu nggak ada suara
dan gak pernah berbau. Mungkin saya sudah 5 kali kentut semenjak saya di sini. Pasti Tuan Abu tidak menyadarinya kan? Kata nenek tua itu memberitahu. Sesaat Abu Nawas menghela nafas dan menatap tajam ke arah nenek tua tersebut. Baiklah Nek, sekarang nenek minum ramuan ini. Dan minggu depan datanglah ke sini lagi, ucap Abu Nawas. Setelah seminggu berlalu, nenek itu pun kembali mendatangi Abu Nawas. Tuan Abu, saya tidak tahu ramuan apa yang Tuan berikan. Tapi ampun deh, kentutnya memang gak ada bunyinya. Tapi baunya, Masya Allah, parah banget, kata nenek tua itu. Nah, bagus itu. Berarti hidung nenek sudah sembuh. Sekarang kita urus pendengaran nenek, balas Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di kota Baghdad digemparkan oleh kedatangan 2 orang tamu yang mengaku ulama besar. Mereka berdua adalah Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Dengan berpakaian jubah serba putih layaknya orang solih, mereka menyapa masyarakat kota Baghdad. Para warga pun menyambutnya penuh penghormatan. Mereka menjamu 2 tamu agung itu dengan berbagai macam hidangan. Tidak berapa lama, terdengarlah suara azan. Syekh Wahab dan Syekh Qadir lalu pamit untuk menunaikan sholat. Mereka berdua pun diantar oleh warga sampai ke masjid. Sesampainya di masjid, Syekh Wahab melepaskan sepatunya dan membiarkannya di luar teras masjid. Sedangkan Syekh Qadir melepas sepatunya tapi membawanya masuk dalam masjid. Sementara Syekh Wahab dan Syekh Qadir melaksanakan sholat, terjadilah percakapan warga yang ada di situ. Coba, menurut kalian, di antara kedua orang itu, siapa yang lebih alim? Tanya salah satu dari mereka. Kalau menurut saya sih, Syekh Wahab yang lebih alim, karena membiarkan sepatunya di luar. Itu menunjukkan kalau beliau mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah. Jawab warga yang lain. Namun ada juga warga yang berpendapat kalau Syekh Qadirlah yang lebih alim. Sebab dengan dirinya membawa sepatu ke dalam masjid, itu menunjukkan kehati-hatiannya. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, lebih baik kita tanyakan langsung kepada kedua tamu kita itu. Pasti beliau-beliau ini mempunyai alasannya masing-masing. Nah, itu benar. Itu lebih tepat, timpal lainnya. Ketika Syekh Wahab dan Syekh Qadir itu selesai sholat, mereka ditanya secara terpisah oleh kedua kelompok yang berbeda pendapat tadi. Pertama mereka menanyai Syekh Wahab. Wahai Tuan Syekh, tadi sewaktu di masjid, kok Anda meninggalkan sepatu di luar teras masjid? Padahal Syekh Qadir membawa sepatunya masuk ke dalam. Dengan tersenyum Syekh Wahab menjawab, jadi alasan saya meninggalkan sepatu, karena segala sesuatu saya pasrahkan kepada Allah. Kalaupun sepatu saya dicuri orang, maka akan saya ikhlaskan dan tidak akan menganggapnya sebagai pencuri. Justru saya akan mendoakan agar sepatuku menjadi kebaikan bagi dirinya. Mendengar jawaban Syekh Wahab, masyarakat pun terkagum-kagum dengan kerendahan hatinya. Kemudian giliran Syekh Qadir yang ditanya. Wahai Tuan Syekh, kenapa sih Anda membawa masuk sepatu ke dalam masjid? Padahal Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar teras masjid. Mendapat pertanyaan seperti itu, Syekh Qadir pun tersenyum. Lalu ia menjawab, kalau saya biarkan sepatuku di luar, saya khawatir akan menggoda seseorang untuk mencurinya. Nah, jika sampai ku biarkan itu terjadi, maka ketika sepatuku dicuri,
saya juga ikut menanggung dosanya, karena saya telah ikut andil menggoda seseorang untuk mencuri. Oleh sebab itulah, saya membawa masuk sepatu ke dalam masjid, kata Syekh Qadir mencoba menjelaskan. Masyarakat kembali terkagum-kagum dengan jawaban Syekh Qadir. Mereka pun memuji kealiman dua tamu agung tersebut. Tak berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas di tengah-tengah mereka. Aduh, kalian semua itu gampang terlena dengan perkataan yang terkesan bijak, padahal biasa saja, kata Abu Nawas kepada warga yang berkumpul. Maksudnya gimana, Abu Nawas? Kedua tamu itu kan memang orang alim. Mereka berdua juga bijak dalam bertutur kata, balas salah satu warga. Abu Nawas selalu menjelaskan, coba kalian perhatikan, antara sepatu yang dipakai Syekh Wahab dan Syekh Qadir, keduanya berbeda. Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar karena memang sepatunya sudah butut, dan mana mungkin ada maling yang tergoda untuk mencurinya, ujar Abu Nawas sambil menuding sepatu yang sedang dipakai Syekh Wahab. Nah, kalau sepatu yang dipakai Syekh Qadir itu masih bagus, dan aku kira harganya juga pasti mahal. Oleh sebab itulah ia khawatir sepatunya akan hilang, makanya sepatunya ia bawa masuk ke dalam masjid. Kalian semua jangan terlena dengan seseorang yang mengaku berilmu hanya karena penampilan dan tutur katanya. Tapi kalian juga harus mengetahui sejauh mana kepandaian ilmu agamanya. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Syekh Wahab dan Syekh Qadir pun dibuatnya keki. Mereka berdua tahu betul siapa itu Abu Nawas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Baghdad. Kisah selanjutnya. Masyarakat kota Baghdad sudah mengenal Abu Nawas sebagai penyelesai segala masalah, baik permasalahan yang bersangkutan dengan hukum ataupun hanya sekedar masalah keamanan dan kenyamanan kota Baghdad. Kebanyakan dari mereka yang ingin menyelesaikan masalah dengan cepat selalu datang ke Abu Nawas, karena Abu Nawas pasti bisa menemukan solusinya saat itu juga. Berbeda jika mereka melapor kepada Tuan Hakim, prosesnya akan lama. Dan tak jarang pula mereka dimintai uang untuk biaya persidangan, yang mana hasilnya juga belum tentu sesuai dengan harapan. Dan keadaan tersebut pun berlaku pada kisah kali ini, yang mana belakangan kota Baghdad dihebohkan dengan kehadiran rombongan para pengemis buta. Mereka datang dari luar kota dengan cara berjalan kaki. Setiap hari mereka memasuki pasar dan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Awalnya masyarakat merasa iba dan sering memberi mereka sedekah. Tapi lama-kelamaan rombongan pengemis buta ini menjadi kurang ajar. Apabila ada pedagang yang menolak memberi sedekah, mereka mengamuk. Mereka membawa dalih agama untuk membela diri. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berhak dibantu, orang yang berhak dikasihani, dan orang yang berhak diberi sedekah. Dan meneriaki kepada siapa saja yang gak mau memberi sedekah dengan kata sombong, pendusta, dan aniaya. Tak sampai di situ saja, mereka juga merusak dagangannya dengan tongkat yang mereka bawa. Tentu saja si pedagang tak berani melawan, karena jumlah mereka lumayan banyak. Dan setiap kali mereka meminta sedekah, mereka selalu memaksa untuk diberi. Para pedagang yang sudah tak tahan dengan ulah komunitas pengemis itu kemudian mendatangi rumah Abu Nawas untuk mengadu. Mereka tak mengadukan masalah ini kepada Tuan Hakim karena mereka kapok dengan proses yang berbelit-belit dan belum tentu hasilnya memuaskan. Bagaimana nih Abu Nawas? Kami sangat terganggu dengan kehadiran mereka, kata salah satu pedagang. Iya Abu Nawas, mereka sekarang udah makin kurang ajar, minta-minta dengan cara memaksa. Kami datang kepadamu karena kami khawatir dengan jumlah mereka yang banyak itu, timpal yang lainnya. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lalu berkata, memangnya jumlah pengemis itu ada berapa?
sampai kalian takut menghadapinya?" Mereka kira-kira ada 20-an orang, Abu Nawas, dan semuanya masing-masing membawa tongkat untuk merusak dagangan kami, jawab para pedagang. "Oh, pantesan. Yaudah, begini aja. Masalah ini biar aku yang akan menyelesaikannya. Besok aku akan mengerjai mereka. Sekarang kalian pulanglah," tutur Abu Nawas. Mereka pun lalu membubarkan diri dan meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, pergilah Abu Nawas ke pasar untuk mencari keberadaan rombongan pengemis buta. Setelah mencari ke sana kemari, ternyata mereka sedang berkumpul di sebuah warung. Abu Nawas pun lalu menghampiri mereka. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan kantong dan membantingnya supaya terdengar suara kemerincing. "Ambillah uang itu dan bagi-bagikan di antara kalian," kata Abu Nawas mengerjai. Padahal kantong tersebut bukanlah berisi uang, melainkan berisi kepingan besi-besi kecil yang sudah ia siapkan. Dan Abu Nawas kemudian ikut nimbrung bersama para pengemis itu. Mengetahui ada orang yang memberi mereka sekantong uang, masing-masing dari mereka segera bangkit berdiri. Salah satu pengemis yang memegang kantong uang itu mencoba membagikan kepada masing-masing mereka. Tapi belum sempat ia meraba isi kantong itu, Abu Nawas yang memang sedari tadi membaur dengan mereka langsung berteriak, "Mana bagianku? Jangan kau ambil semua uang itu," kata Abu Nawas berakting menjadi bagian dari mereka. Kemudian Abu Nawas membuat keributan dengan mencoba merebut kantong uang itu. Pengemis yang lain pun karena tak ingin bagiannya hilang, mereka langsung ikut-ikutan berebut sambil berteriak, "Berikan hakku, mana bagianku?" Yang lainnya pun menimpali, "Jangan ambil bagianku, berikan padaku." Karena situasi semakin tidak kondusif, Abu Nawas pun mundur, berdiri tak jauh dan menyaksikan kegaduhan itu. Mereka pun saling dorong hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Mereka saling memukul dengan tongkatnya masing-masing. Karena sudah tersulut emosi, mereka tak lagi memperebutkan kepingan-kepingan besi yang disebarkan oleh Abu Nawas. Mereka hanya ingin menghajar satu sama lain. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu tak kuasa menahan tawanya. Akibat peristiwa itu, mereka pun tak lagi bersatu. Masing-masing memilih untuk berpisah dan meninggalkan kota Baghdad. Sejak saat itulah, mereka tak lagi menginjakan kakinya di kota Baghdad. Dan para pedagang di pasar pun kini merasa tenang. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kisah kali ini, kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan dan kudeta para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menteri raja sendiri. Dan berkat bantuan Abu Nawas yang pandai ini, akhirnya bisa ditemukan juga nama menteri yang telah berkhianat. Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun Ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun sayangnya Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itulah dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. "Akhir-akhir ini aku gelisah, Abu Nawas. Seolah ada seseorang yang hendak mengkudetaku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku?" tanya Raja kepada Abu Nawas. "Ampun beribu ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu?" tanya Abu Nawas.
"Begini Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku," kata raja dengan iming-iming hadiah. "Baiklah Paduka, berilah waktu hamba sehari saja agar bisa memikirkan caranya," ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan terjitu. Karena kelelahan, Abu Nawas pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tak dicuci oleh istrinya, mungkin ada sekitar 5 tahunan. Dan dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas meminta sang raja untuk bersandiwara, seolah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun pun setuju dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan mendatang. "Wahai para menteriku, cobalah bantu aku untuk menentukan masa depan negeri ini," titah Baginda Raja. "Bagaimana caranya, wahai Baginda?" tanya salah seorang menteri. "Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Nah, apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi selamanya. Tapi bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh," jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. "Bagaimana baunya?" tanya raja. "Paduka yang mulia, sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan tetap abadi, Paduka," jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga pun menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Kini giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya murka dan membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang memang sudah usang dan tak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan para menteri pertama, kedua, dan ketiga. "Ya, kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara," ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga, Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin hari. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.